I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya sehingga kita pada sore hari yang berbahagia ini dapat bertemu kembali, duduk ya di tempat yang mulia ini pada tanggal 2 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dalam rangka melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang pada tahun meninggal pada tahun 689 Hijriyah. Dan kita telah sampai pada pembahasan adab pembaca Al-Quran dan juga keutamaan-keutamaannya, yang insya Allah kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan taufiknya, dengan ma'unah dan pertolongannya, sehingga kita bisa melanjutkan kembali ya, apa-apa yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang keutamaan-keutamaannya, dan kita telah sampai kepada apa yang dikatakan oleh Al-Fudail ya, Al-Fudail ibn Iyad ya, salah seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal, yang mungkin setiap dari kita mengenal ya, siapa itu Al-Fudail ibn Iyad. Taib. Beliau mengatakan hamilul Quran, hamilu rayatil Islam. Ya, di sini beliau mengatakan
hamilul Quran, hamilu rayatil Islam. Orang yang memiliki hafalan, ya. Orang yang membawa Al-Quran, orang yang memiliki hafalan dalam hatinya, dia membawa panji-panji Islam. Ya, seperti halnya seseorang membawa bendera, seseorang membawa panji keislaman. Ya, jadi apa yang dia bawa bukan hanya Al-Quran, tapi dia membawa panji keislaman. Ya, jadi dia ini seharusnya mencerminkan akhlak-akhlak Islam. Ya, bagaimana sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicerminkan oleh orang ini, yaitu orang yang memiliki hafalan. Ya, karena tidak sama ya orang yang tidak memiliki hafalan dan orang yang memiliki hafalan. Maka di sini diibaratkan ya seakan-akan dia itu adalah yang membawa panji Islam. Maka seseorang yang dikatakan membawa panji Islam, orang yang menghafal Quran, dia membawa panji Islam. Maka apa selanjutnya? La yambaghi an yalghuwa ma'aman yalghu. Tidak pantas bagi dia untuk menyia-nyiakan waktunya sebagaimana orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, yang menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Orang yang memiliki hafalan Al-Quran tidak sama dengan orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran. Tidak pantas bagi orang yang memiliki hafalan Al-Quran dia menyia-nyiakan waktunya sebagaimana orang yang tidak memiliki hafalan. La yashu ma'aman yashu. Dia juga tidak lupa bersama dengan orang-orang yang lupa. Ya. Maka orang yang memiliki hafalan Al-Quran dia mengingatkan orang yang lupa tersebut seharusnya, bukan malah ikut-ikutan lupa. Ya. Maka ini adalah nasihat yang mulia yang disampaikan oleh Al-Fudail ibn Iyad. Dan juga beliau mengatakan wala yalhu ma'aman yalhu. Jangan bermain-main, ya. Jangan dia bermain-main dengan orang-orang yang bermain-main. Ya. Menghabiskan waktunya untuk menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktunya tidak dalam berzikir, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktunya dengan bermain-main. Maka tiga hal ini ya, tiga hal ini pembawa Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran tidak ikut-ikutan sama sekali. Ya, tidak ikut-ikutan menyia-nyiakan waktu, tidak ikutan lupa kepada Allah, tidak ikutan bermain-main. Ya. Orang yang banyak ya main-main, dia tidak mau ikut-ikutan di situ. Kenapa? Ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini dikatakan. Ya, ini alasannya. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena dia membawa panji Allah. Ada kalamullah di dalam hatinya. Ya, dia menghafalkan hal tersebut. Maka hal itu sangat bertentangan dengan main-main. Hal itu sangat bertentangan dengan menyia-nyiakan waktu. Hal itu sangat bertentangan dengan ya, lupa ya, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai rangka pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, penulis mengatakan wala yambaghi an yakuna lahu ila ahadin hajah. Dan tidak pantas ya, dia ya, memiliki kebutuhan kepada orang lain ya. Tidak pantas dia memiliki kebutuhan kepada orang lain. Bal yambaghi an takuna hawaijun nasi ilaihi ya. Dan bahkan sepantasnya adalah ya, orang-orang membutuhkan penghafal Al-Quran. Ya, dia tidak membutuhkan orang lain, tapi orang-orang lainlah yang membutuhkan kepada penghafal Al-Quran. Ya. Dia tidak meminta-minta kepada manusia. Dia tidak menggantungkan ya, pengharapannya kepada manusia, tapi manusialah yang bergantung kepadanya. Yaitu kebutuhan-kebutuhan. Ya, mereka sangat butuh kepada penghafal Al-Quran untuk mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Ya. Maka dia dibutuhkan ya oleh manusia. Karena manusia seperti inilah yang bermanfaat. Manusia membutuhkannya, ya sangat-sangat bermanfaat. Kemudian di sini ya beliau memaparkan kepada kita semua satu-satu riwayat yang datang dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala yang di sini diriwayatkan ya. Wa qala Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ra'aitu Rabbal Izzati fil manam. Ya, aku melihat Allah Subhanahu wa taala ya di dalam tidurku. Ya, tentunya ya tidak melihat ya, artinya
adalah ya beliau ya meyakini bahwasannya hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak langsung melihat. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala ini nanti ya ketika orang-orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hijabnya, membukakan ya penutupnya ya, sehingga orang-orang yang berada di surga mereka merasakan kenikmatan. Ya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya orang-orang yang berbuat kebaikan, al-husna. Ya mereka mendapatkan al-husna yaitu jannah wa ziyadah. Ya wa ziyadah dan sesuatu yang berlebih. Ya sesuatu yang lebih. Bukan hanya mendapatkan surga tapi mendapatkan sesuatu yang berlebih. Ya. Yaitu apa? Ru'yatu Rabbil Izzati wal Jalal. Ya. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ya kenikmatan yang sangat nikmat, ya, yang tidak bisa dirasakan ya sekarang di dunia, tapi nanti dirasakan ketika seseorang telah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada bandingannya, yaitu melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun apa yang dikatakan di sini adalah ya apa yang beliau lihat ya secara di ketika beliau tidur. Fakultu ya Rabb, wahai Rabbku, ma aqrabu ma yutaqarrabu bihi ilaikal mutaqarribun. Apa ya hal yang paling dekat yang orang-orang yang dekat kepadamu mendekatkan diri mereka kepadamu? Apa sesuatu yang paling dekat yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat kepadamu? Sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya di sini dalam kisah ini yang mengatakan bi kalami ya Ahmad. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bi kalami ya Ahmad. Ya dengan perkataanku wahai Ahmad. Yaitu kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya ini adalah takarrub yang dapat menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita banyak membaca Al-Qur'an. Faqultu ya Rabb bi fahmin au bi ghairi fahmin. Wahai Rabb kami, dengan memahami ayat tersebut atau dengan tidak memahami, hanya sekedar membaca. Faham atau tidak faham itu nanti misalkan ya. Maka Imam Ahmad mengatakan dengan pemahaman atau dengan tidak pemahaman ya, tanpa pemahaman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqala bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Ya, dalam kisah ini disebutkan bahwasannya yang mengatakan memperbanyak membaca Al-Qur'an baik dengan pemahaman ataupun dengan tanpa pemahaman. Ya hanya membaca, ya membaca. Maka tentunya membaca dengan pemahaman ya dengan mentadabburi Al-Qur'an yaitu ya lebih lagi ya, lebih besar pahalanya daripada hanya sekedar membaca. Ya karena tujuan diturunkannya Al-Qur'an seperti yang kita katakan kemarin adalah liyadabbaru ayatih, ya agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan orang-orang yang berakal agar mereka ingat, ya agar mereka ingat orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki akal yang sehat agar mereka mengingat, ya agar mereka mentadaburi ayat-ayat Allah baik itu ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah, ya baik itu ayat-ayat yang ada di alam yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini ataukah dalam ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya di dalam agama Islam. Maka dua-duanya adalah merupakan ayat-ayat Allah, maka hendaknya kita mentadaburi ya, melihat ya, dan mencermati dan mencerna apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan tersebut. Itulah tujuan daripada diturunkannya Al-Qur'an ya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya. Di sini katakan faslun fi adabit tilawah. Ya, kalau tadi keutamaan-keutamaan secara umum, ya kemudian beliau akan memaparkan kepada kita semua tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Ya, adab-adab membaca Al-Qur'an.
Maka beliau mengatakan di sini yambaghi liqari'il Qur'an an yakuna ala wudu. Ya. Ya, sudah sepantasnya bagi orang yang membaca Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an tersebut di atas wudu. Ya. Artinya dia sudah dalam keadaan bersuci. Dan ini hukumnya mustahab, ya mustahab, ya disunnahkan. Ya, karena seseorang dalam keadaan ya bersuci, ya dia sudah dalam keadaan yang baik, karena yang dia ucapkan adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya beliau berzikir ya kapanpun itu. Ya beliau berzikir ya kecuali dalam keadaan ya kotor, ya dalam keadaan kotor, dalam keadaan junub dan lain sebagainya. Maka seseorang yang membaca Al-Qur'an hendaknya dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan berwudu, disunnahkan. Musta'milan lil adab, dan dia menggunakan adab-adabnya. Mutriqan ghaira mutarabbi, dia duduk dengan baik dan tidak bersila, ya duduk dengan baik dan tidak bersila. Wala muttaqi, ya, dan dia dalam membaca Al-Qur'an itu tidak ya bersandar, ya bersandar seperti ini, tidak bersandar. Wala jalisun ala hayatil mutakabbir, dan juga tidak duduk ya seperti keadaan orang yang sombong, ya seperti keadaan orang yang sombong, tapi dia biasa ya dalam keadaan membaca Al-Qur'an tersebut, tidak seperti duduknya orang-orang sombong. Ya, ini menunjukkan adab dia kepada kalamullah subhanahu wa ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menggunakan adab-adab yang baik, ya menggunakan adab-adab yang baik. Sudah berwudu, menggunakan adabnya, duduk dengan baik, ya tidak dalam keadaan sombong, dan juga tidak dalam keadaan bersandar. Karena bersandar menunjukkan kemalasan. Ya, sedangkan seseorang membaca kalamullah dalam keadaan rajin, ya dalam keadaan semangat. Nah, yang selanjutnya wa afdalul ahwal. Ya, tentunya di sini adalah keadaan yang paling utama. Ya, kalau kita berbicara tentang keadaan bagaimanapun seseorang, ya bagaimanapun keadaan seseorang, maka membaca Al-Qur'an disunnahkan, ya membaca Al-Qur'an. Tapi kalau kita bicara tentang yang paling utama dari keadaan-keadaan tersebut, apakah dia duduk, ya, ataukah dia berdiri, ataukah dia ya dalam keadaan berbaring, ataukah dia dalam keadaan apa? Maka yang paling utama di sini adalah an yaqra'a fis sholati qa'iman. Ya. Hendaknya dia membaca Al-Qur'an tersebut ketika sholat dalam keadaan berdiri. Subhanallah, ini dikatakan oleh para ulama, yaitu keadaan yang paling utama dalam membaca Al-Qur'an. Karena benar-benar ketika dia membaca Al-Qur'an ya dengan berdiri tersebut, di dalam sholatnya dia menghayati ya apa-apa yang dia ucapkan. Dia senantiasa memahami ya perlahan demi perlahan apa saja yang dia lantunkan tersebut. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Ya, kalau seandainya dia melewati ayat yang berkenaan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa gembira. Dan ketika dia melewati ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun takut kepada Allah, maka dia pun mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seseorang dalam keadaan berdiri yang membaca Al-Qur'an yaitu sangat-sangat utama. Wa an yakuna fil masjid. Ya, wa an yakuna fil masjid, dan itu di dalam masjid. Ya, di dalam masjid membaca Al-Qur'an dengan berdiri. Ya, di dalam sholat dengan berdiri, dan itu dilakukan di dalam masjid. Ini tentunya ya lebih utama, hal yang paling utama. Adapun yang lain boleh ya dalam keadaan apapun, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan ya selama dia ingat dengan ayat Al-Qur'an yang dia baca tersebut, dalam setiap keadaannya seorang bisa membaca Al-Qur'an. Adapun yang selanjutnya ya beliau mengatakan fa amma miqdarul qiraah, adapun ya, kadar membaca Al-Qur'an tersebut. Ya. Maka di sini dikatakan faqad ikhtalafat fiha adatus salaf. Maka kebiasaan-kebiasaan para salafus saleh rahimahumullah itu berbeda-beda. Ya, bermacam-macam. Jadi kadar ya kapan seseorang membaca Al-Qur'an, kapan seseorang dia menghatamkan Al-Qur'an itu berbeda-beda. Ya, dan dinukilkan dari para salaf pun hal-hal yang berbeda. Ya, setiap ulama memiliki ya kebiasaan masing-masing. Maka di sini dikatakan
Yang pertama keadaan para salafus saleh rahimahumullah, ya, para ulama-ulama pendahulu kita yang mulia. Maka di antara keadaan mereka, faminhum man kana yakhtimu kulla yaumin wa lailatin khatmah. Subhanallah. Ya, ini. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Qur'an setiap hari. Satu hari satu malam dia hatam, satu kali hatam. Ini keadaan yang pertama. Ya, subhanallah. Ya, berarti hari-harinya tersebut ya dihabiskan dengan membaca Al-Qur'an. Dan di antara mereka para salafus saleh, wa minhum man kana yakhtim fil yaumi wal lailati aktsar min dzalika. Dan di antara mereka ya, ada yang menghatamkan Al-Qur'an dalam satu hari satu malam itu lebih banyak dari hal tersebut, lebih banyak daripada satu kali. Subhanallah. Ya, ini yang kedua. Dan di antara mereka, wa minhum man kana yakhtimu fi salas. Ada di antara para ulama salaf ya, yang mereka memiliki kebiasaan menghatamkan Al-Qur'an pada tiga hari. Ya, maka dalam 3 hari mereka hatam Al-Qur'an. Jadi tadi yang pertama, 1 hari 1 malam 1 kali hatam. Yang kedua, 1 hari 1 malam lebih dari 1 kali hatam. Kemudian keadaan yang ketiga yang dinukilkan dari para salaf, dalam 3 hari 3 malam 1 kali hatam. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, di antara kebiasaan para salaf juga, wa minhum man kana yakhtimu fi usbu'. Dan di antara kebiasaan para salaf, di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Qur'an pada 1 pekan. Ya, satu pekan, 7 hari 7 malam. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli syahr. Yang kelima, di antara mereka kebiasaan para salafus saleh rahimahumullah, di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Qur'an pada 1 bulan. Ya, satu bulan. Ya, ini. Ishtighalan bit tadabbur au binashril ilm. Ya, yang terakhir ini yang keberapa? 1 2 3 4 5. Ya, yang kelima ini di antara mereka yang menghatamkan Al-Qur'an dalam satu bulan itu karena kesibukan mereka. Kesibukan mereka terhadap tadabbur, mengamati dan mencermati ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga difahami, ditadaburi, direnungi apa yang terkandung ya di dalam ayat-ayat tersebut. Subhanallah, kalau kita mentadaburi ayat Al-Qur'an, ya kita bisa melihat dari berbagai macam sisi. Ya, bisa kita mentadaburi dari sisi bahasa, bisa kita mentadaburi dari sisi balaghah, bisa kita mentadaburi Al-Qur'an dari sisi hukum-hukumnya, hukum-hukum yang terkandung, bisa kita mentadaburi dari fikihnya, dari banyak sekali ya. Ya, sisi positif yang terkandung dalam Al-Qur'an, menambah keimanan seseorang. Kita lihat dari sisi akidah. Ya, akidah bagaimana Al-Qur'an menguatkan akidah seorang muslim, menguatkan tauhidnya. Dia membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid, maka semakin kuat pondasi yang ada dalam hatinya. Maka seseorang ya, ini menyibukkan dirinya, para ulama tersebut menyibukkan dirinya ya dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an sehingga mereka hatam dalam satu bulan. Ini keadaan yang kelima. Au binashril ilm. Karena kesibukan mereka dengan menyebarkan ilmu. Ya, dengan menyebarkan ilmu. Au bita'limi, atau dengan mengajarkannya. Au binau'i minat ta'abbud ghairil qiraah, atau dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena kesibukan mereka ya dengan bukan hanya dengan membaca Al-Qur'an, tapi juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena memang sesuatu seperti yang telah kita sampaikan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antara yang membuat seseorang semangat adalah bervariasi dalam melakukan ibadah ya, bervariasi, tidak hanya dalam satu macam ibadah saja, tapi dia juga melakukan ibadah-ibadah yang lain, agar di situ ada variasi, agar dia semangat ya. Kadang-kadang seseorang kalau hanya fokus pada satu hal, ya kadang-kadang dia bosan dan sebagainya. Maka dalam beribadah seseorang boleh ya memperbanyak ibadahnya, bervariasi. Dia bukan hanya mengerjakan ibadah A, tapi juga dia mengerjakan ibadah C, B, D dan lain sebagainya. Au bi ghairihi min iktisabid dunya, atau dengan yang selainnya. Kesibukan yang lain dengan kesibukan dunia ya, karena tidak dapat kita pungkiri bahwasanya kita ini juga hidup di dunia
ada hal-hal yang harus kita cari. Maka sesibuk apapun ya kita di dunia ini, maka jangan sampai kita meninggalkan Al-Qur'an. Maka ini adalah contoh apa yang datang dari para salaf ya. Tadi ya dalam satu hari ya, satu kali hatam dalam satu hari, lebih daripada ya, satu kali hatam. Kemudian keadaan yang ketiga, seorang menghatamkan Al-Quran dalam tiga hari. Kemudian keadaan yang keempat, seseorang menghatamkan Al-Quran dalam satu pekan. Dan kemudian ya, keadaan selanjutnya, seseorang menghatamkan Al-Quran ya, di dalam satu bulan karena kesibukan yang dia miliki. Maka ya ini ya lebih berhak lagi adalah talibul ilm ya, penuntut ilmu. Maka jangan sampai dia menyia-nyiakan ya, kesempatan yang telah didapatkan tersebut dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, di sini dikatakan wa aulal amr ya, wa aulal amr ya, keadaan yang paling utama ya. Keadaan yang paling utama ma la yamna'ul insanu min isghalihi al-muhimmah ya. Keadaan yang paling utama adalah sesuatu yang tidak menghalangi seseorang daripada kesibukan-kesibukan ya, kesibukan-kesibukan yang penting ya, yang penting kesibukan dia tetap, dan juga membaca Al-Quran tetap ya. Baca Al-Quran tersebut tidak menghalangi dia daripada mengerjakan kesibukan-kesibukan yang penting. Nah, ini kata penulis rahimahullah. Wala yu'dhihi fi badanihi. Dan yang kedua ya, adalah apa? Tidak membuat ya, dia sakit ya, dalam badannya. Ya. Jadi dia tetap tahu porsi dirinya. Ya. Tidak berlebihan dan juga tidak terlalu meremehkan. Jadi seseorang tahu ya tentang kadar badannya, yang tidak membuat sakit badannya, yang tidak menyakiti badannya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang tidak menghalangi seorang daripada kesibukan-kesibukan dia yang penting. Kemudian yang kedua, sesuatu yang membaca Al-Quran yang tidak menyakiti badannya. Artinya apa? Ya, dia fokus terhadap Al-Quran sampai lupa makan, lupa minum dan sebagainya, sehingga dia sakit. Maka tidak ya, disarankan seperti itu. Ini kata penulis ya. Keadaan yang paling utama. Ya. Keadaan yang tidak membahayakan bagi badannya. Wala yafutu ma'ahu tartil wal fahm. Dan tidak terlewatkan ya, bersamaan dengan membaca Al-Quran tersebut at-tartil. Membaca dengan pelan-pelan dan juga pemahaman. Nah ini. Jadi ini tiga hal. Ya, tiga hal. Dia hatam Al-Quran. Ya, dalam hatam Al-Quran tersebut dia tetap bisa menjalani kesibukan-kesibukan yang penting. Ya. Dan hal itu tidak mengganggu badannya, tidak menyakiti badannya, dia tetap fit ya, meskipun menghatamkan Al-Quran, dan juga tidak terlewatkan darinya membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, dengan penuh pemahaman. Ini adalah keadaan yang paling utama yang dikatakan oleh Asy-Syaikh di sini ya. Dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala. Maka di sini kemudian beliau menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas ini adalah ya, turjumanul Quran, yang dijuluki apa? Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Ya, seakan-akan tafsir Al-Quran semuanya ya berada di dalam hatinya. Beliau menyampaikan tafsiran Al-Quran ya berkat doa ya, keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau kecil, ya Abdullah bin Abbas kecil, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau doakan SAW kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia di dalam agama dan ajarkanlah dia tafsiran Al-Qur'an. Subhanallah. Maka dengan doa yang mulia tersebut yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengungguli para sahabat-sahabat yang lain. Ya, dalam masalah tafsiran Al-Qur'an. Beliau menjadi rujukan, ya, beliau menjadi kibar, ya, menjadi tokoh yang sangat besar yang mengungguli sahabat-sahabat yang lain dalam masalah menafsirkan Al-Qur'an. Meskipun di antara para sahabat-sahabat juga dijadikan rujukan dalam tafsiran Al-Qur'an. Tapi Abdullah bin Abbas yang mengungguli mereka.
ya mengungguli mereka. Baik. Beliau mengatakan, ya, radhiyallahu taala anhuma, la an aqra al-Baqarah wa ala Imran wa urattilahuma wa atadabbarahuma. Ya, benar-benar aku membaca surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran dan aku membacanya dengan pelan-pelan. Ya, membaca surat-surat tersebut dengan pelan-pelan. Wa atadabbarahuma, dan aku mentadabburi keduanya. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an aqra al-Qur'anu kullahu hadramah. Ya, itu lebih aku cintai, ya, lebih aku cintai daripada aku membaca Al-Qur'an seluruhnya. Ya, seluruhnya dalam keadaan cepat-cepat, ya, dengan keadaan hadr, ya, hadramah di sini. Jadi beliau mengatakan membaca Al-Qur'an dengan penuh pemahaman, dengan penuh tartil, ya, pelan-pelan memahami setiap ayat yang terkandung di dalamnya, Al-Baqarah, Ali Imran, ya, dengan pelan-pelan, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada membaca Al-Qur'an seluruhnya tapi dengan cepat. Tidak menghayati, tidak mentadaburi apa yang terkandung di dalamnya. Wa man wajada khilsatan fi waqt, ya, kemudian beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan barang siapa yang menemukan fursah, ya, menemukan kesempatan di dalam waktunya. Artinya dia memiliki kesempatan yang banyak di dalam waktunya. Fal yaghtanim kasratal qiraah. Hendaklah dia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, orang yang memiliki waktu yang banyak, ya, hendaklah dia memanfaatkan waktu yang banyak tersebut dengan membaca Al-Qur'an. Agar apa? Liyafuza bikasratis sawab. Ya, agar dia menang dengan banyaknya pahala yang dia dapatkan, yang dia panen. Subhanallah. Dikatakan oleh, ya, kepada salah seorang syekh. Ya, salah seorang bertanya kepada salah seorang syekh. Dia mengatakan, wahai syekh, ya, bagaimana interaksi dulu para salaf dengan Al-Qur'an? Maka beliau menjawab, interaksi mereka para salafus saleh dengan Al-Qur'an sebagaimana interaksi kita sekarang, ya, dengan HP-HP kita. Ya, dengan HP kita. Kalau zaman sekarang seseorang dikit-dikit buka HP. Kalau zaman dulu seseorang, ya, dikit-dikit buka Al-Qur'an. Maka interaksi kita dengan HP zaman sekarang itu bagaikan interaksi para salaf dengan Al-Qur'an dahulunya. Ya, subhanallah. Ya, ini menjadi pengingat bagi kita semua. Ya, menjadi pengingat, ya, bagi diri al-faqir pribadi, ya. Hendaknya mengingat hal ini, ya, nasihat yang sangat mulia agar kita benar-benar memanfaatkan, ya, waktu yang kita miliki dengan membaca Al-Qur'an agar banyak pahala, ya, tidak berlalu hari tersebut tanpa mendapatkan pahala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita waktu yang banyak, ya, dalam satu hari, satu malam. Masa hanya membaca satu ayat tidak bisa? Masa membaca 5 ayat tidak bisa? Masa membaca satu halaman tidak bisa? Atau setengah halaman tidak bisa? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita waktu yang banyak. Nah, di dalam satu hari, satu malam. Ya, kalau seandainya kita bisa membuka, ya, men-scroll media-media sosial yang kita miliki, baik dari WA, YouTube, Instagram dan lain sebagainya, subhanallah. Ya. Lalu kapan waktu kita, ya, kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an? Ya, seharusnya kita banyak membaca Al-Qur'an agar kita mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala karena apa yang kita baca tersebut pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu lebih banyak pahalanya daripada kita hanya sekedar, ya, menghabiskan waktu kita, ya, bukan dengan Al-Qur'an. Faqad kana Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yaqra'ul Qur'an fi raq'atin yutiru biha. Ya, dahulu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu beliau membaca Al-Qur'an dalam satu rakaat, ya, yang beliau melakukan witir dengannya, ya, witir dengannya. Jadi selesai Al-Qur'an dalam satu rakaat. Subhanallah. Ya, ini, ya, tinggal kenangan, ya, seperti ini, kisah seperti ini tinggal kenangan. Ya, sangat jauh kita daripada kebiasaan para salaf rahimahumullah wa radhiyallahu ta'ala anhum. Ini adalah kisah-kisah yang luar biasa, ya, kisah-kisah yang menakjubkan daripada
tuntunan kita, yaitu para salafus saleh yang benar-benar mendedikasikan waktu mereka dalam mentadaburi Quran, membaca Al-Quran, ya. Dan ini kita lihat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Wa kana Syafi'i yakhtim fi Ramadan 60 khatmah. Ya. Al-Imam Syafi'i dahulu, ya, siapa yang tidak kenal Al-Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi Al-Muttalibi yang wafat pada tahun 204 Hijriyah. Ya, beliau ya merupakan salah satu pelopor, ya, atau bisa dikatakan apa? Yang dijadikan rujukan dalam masalah madhab, yaitu madhab Syafi'i. Ya, maka ibadahnya luar biasa, dahsyat, ya. Salah satunya dalam beliau membaca Al-Quran. Ya, dalam membaca Al-Quran dalam satu bulan, ya, di bulan Ramadan, yang seseorang masuk di dalamnya, ya, masuk di dalamnya. Dan orang-orang soleh dahulu berlomba-lomba di dalam memperbanyak ibadah mereka dalam satu bulan Ramadan tersebut, bulan yang penuh barokah. Ya, di antara mereka lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Maka beliau menghatamkan dalam Ramadan 60 kali hatam. Ya, 60 kali hatam. Ya, berarti satu hari, yaitu ya beliau menghatamkan 2 kali hatam. Dalam satu hari 2 kali hatam, subhanallah. Jadi satu bulan ya 60 kali hatam. Inilah yang membuat kita berkaca, ya, memperbaiki diri kita masing-masing, yang memperbanyak interaksi kita, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan mushaf, ya, dengan Al-Qur'an. Dan yang kita mengingat bahwasannya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Jadi kita harus ingat bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, kita membaca Al-Qur'an satu huruf, ya, satu huruf yang kita baca itu bernilai 10 pahala di sisi Allah. Al-hasanatu bi asyrati amsalihha. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Subhanallah. Ya, berapa kali, ya, berapa huruf yang telah kita baca dalam Al-Qur'an tersebut? Banyak sekali huruf-huruf yang kita baca dalam Al-Qur'an. Itu bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi ditambah dengan mentadaburi, dengan memahami, ya, Al-Qur'an, ya, kita pahami dari sisi-sisi ilmiah dalam Al-Qur'an, yang menambah keyakinan kita, yang menambah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menambah keyakinan kita, bukan ya sesuatu yang menambah keraguan kita. Subhanallah, itu tinggalkan. Ya. Jikalau kita membaca suatu kitab atau membaca suatu bacaan atau mendengarkan suatu ucapan yang membuat kita semakin jauh dari Allah, membuat kita ragu-ragu kepada Allah, maka tinggalkan. Tapi ketika kita membaca sesuatu yang dapat meyakinkan kita, sesuatu yang dapat, ya, mengkuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah kita dalam hal tersebut, ya. Kokohkanlah diri kita di atas hal tersebut. Bermanfaat, ya, sangat-sangat bermanfaat. Kemudian, ya, di sini dikatakan wa ammad dawam. Ya, wa ammad dawam. Adapun terus-menerus yang membaca Al-Qur'an tersebut, falyakun ala qadril imkan, maka hendaknya itu sesuai dengan, ya, kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemungkinan, sesuai dengan kadar kemampuan yang dia miliki. Kama asyarna ilaihi, sebagaimana yang telah kami isyaratkan tadi. Wastahabba ba'duhum, ya, sebagian para salaf mereka menganjurkan, gitu ya, mereka menganjurkan idza khatama bin nahar an yakhtima fi raq'atil fajri aw ba'dahuma. Apabila seseorang ingin menghatamkan Al-Qur'an, ya, pada siang hari maksudnya di sini adalah awal hari, gitu ya, awal hari. Apabila dia ingin menghatamkan Al-Qur'an pada awal hari, maka hendaklah dia menghatamkan tersebut pada 2 rakaat, ya, salat subuh. Ya, dalam 2 rakaat salat subuh atau setelahnya. Ya, setelahnya. Ini kalau pagi hari. Di awal hari. Wa idza khatama bil lail, dan apabila dia menghatamkan Al-Qur'an tersebut pada malam hari, maka hendaklah dia menghatamkan di dalam 2 rakaat salat maghrib. Ya, jadi di waktu tersebut dia menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Kalau tadi di pagi hari ketika dia salat 2 rakaat, ya, salat fajar, salat sunnah 2 rakaat, jadi dia menghabiskan Al-Qur'an tersebut di waktu-waktu itu. Kalau pada malam hari dia bisa menghatamkan Al-Qur'an pada 2 rakaat salat sunnah maghrib atau setelahnya, ya, atau setelahnya. Yastaqbilu bil khatma awwalal lail wa awwalan
nahar, ya. Maka dia bisa melanjutkan selanjutnya, ya, melanjutkan bacaan dia selanjutnya pada awal malam, atau dia bisa melanjutkan bacaannya pada awal pagi. Jadi kalau pagi itu dari permulaan pagi hari, ya, dari pagi, kemudian dia bisa melanjutkan ya bacaannya tersebut pada siang hari, ya, atau di pagi hari dia bisa melanjutkan, dan ketika malam pun dia seperti itu. Ketika dia menyelesaikan pada 2 rakaat ya salat maghrib, maka dia bisa melanjutkan bacaannya, ya, setelah isya, ya, atau ketika malam dia bisa melanjutkan kembali. Maka itu dianjurkan oleh para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan, ya, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan Abdullah bin Mas'ud yang salah seorang sahabat, ya, yang terkenal, ya, beliau mengatakan, man khatamal Qur'an falahu da'watun mustajabah. Ya, ini yang perlu kita perhatikan ini. Ini apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, mereka tahu tentang hal-hal tersebut. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an atau yang menghatamkan Al-Qur'an, maka dia memiliki doa yang mustajab. Doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seseorang ketika menghatamkan Al-Qur'an, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Maka dia memanfaatkan hatamnya tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia telah menyelesaikan amalan soleh, ya, amalan soleh, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ketika ya beliau menyelesaikan, ya, membangun atau mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah tersebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail, apa yang beliau katakan? Rabbana taqabbal minna. Ya, jadi ketika beliau telah selesai daripada amalan soleh tersebut, maka beliau ya berdua tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kabulkanlah, ya, terimalah dari kami, ya, terimalah dari kami apa yang kita telah kerjakan ini, apa yang telah kami kerjakan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka seseorang yang baca Al-Quran pun seperti itu. Dia memiliki dakwah, dia memiliki doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kebaikan di dunia, dia meminta kebaikan di akhirat. Apapun itu. Ya, apapun itu, yang penting dia memanfaatkan momen tersebut, kesempatan tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang momen-momen yang ditunggu. Ya, momen-momen yang ditunggu, seseorang berdoa kepada Allah setelah menyelesaikan ya bacaan Al-Qur'an, ya, khatam Al-Qur'an. Wa kana Anas radhiyallahu taala anhu, ya. Dahulu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu idza khatama Al-Qur'an jama'a ahlahu wa da'a. Ya, beliau ya ketika menyelesaikan bacaan Al-Qur'an, yang menghatamkan Al-Qur'an, beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Ya, berdoa tentunya ya dengan mengaminkan semuanya, keluarganya. Dan subhanallah, ya, ini adalah apa yang dikatakan oleh para sahabat, ya, contoh ya bagi kita semua. Mereka ini adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan murid daripada orang yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, dan ini adalah amalan-amalan yang mereka lakukan. Hendaknya kita meneladani mereka, ya, meneladani mereka benar-benar memanfaatkan ya waktu-waktu tersebut. Ketika sudah selesai menghatamkan Al-Qur'an, ya kita berdoa, dan juga kita memanggil ya anak-anak kita, ya istri kita, ya untuk berdoa juga, ya berdoa juga, mengaminkan apa yang telah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan adab-adab ketika seseorang membaca Al-Qur'an. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya ya kita akan membahas tentang di sini tahsin qiraatil Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'an dan juga memahami maknanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya bagi kita, memudahkan bagi kita. Ya, tentunya kita tidak bisa beramal seperti amalan-amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, karena manusia ya semakin di belakang
semakin jauh ya amalan mereka dari generasi-generasi awal. Maka Nabi SAW mengecap mereka dengan generasi yang terbaik, manusia-manusia yang terbaik. Tapi kita bisa mengikuti ya teladan-teladan mereka. Apa yang kita sampaikan adalah teladan-teladan yang dilakukan oleh para salaf kita. Semoga kita dengan apa yang kita pelajari tersebut kita semakin bersemangat. Motivasi ya, kita bisa memotivasi diri kita masing-masing ya untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, untuk senantiasa memahami Al-Qur'an, untuk senantiasa mentadabburi Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu banyak kita mengucapkan alasan-alasan kita, mengungkapkan alasan-alasan kita, tapi kita tidak mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari yang berbahagia ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufiknya, berikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan menjadi tabungan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufik. Ya, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan